Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan faktorial atau factorial experimental design. Jadi ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok ataupun rancangan bujur sangkar Latin. Nah, perbedaannya di mana? Kalau yang rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok ataupun RBSL itu hanya menggunakan faktor tunggal. Jadi hanya ada satu faktor saja. Sementara kalau pola faktorial ada beberapa faktor. Ya, minimal ada 2 faktor yang diamati pada saat penelitian. Oke. Nah, sebenarnya kenapa kita harus melakukan atau kenapa harus ada yang namanya rancangan faktorial? Nah, yang pertama kita harus lihat dulu. Ya. Yang pertama, data pengamatan itu dapat berubah dengan berubahnya taraf tingkat faktor A pada setiap taraf tingkat faktor B ataupun sebaliknya. Ya. Jadi di sini ada pengaruh antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Ya, artinya seperti ini. Kalau misalnya faktor A itu dinaikkan persentasenya, faktor B juga akan naik atau sebaliknya. Jika faktor A diturunkan, faktor B juga akan turun juga. Seperti itu dia, ya. Jadi yang pertama itu kita namakan dengan pengaruh tunggal. Ya, pengaruh faktor tunggal. Ya, jadi yang pertama adalah kenapa kita harus melakukan rancangan faktorial? Karena yang pertama adalah pengaruh faktor tunggal. Ya, seperti yang udah saya jelaskan tadi, faktor tunggal itu misalnya faktor A. Ketika faktor A itu nilainya naik atau ditingkatkan, B juga akan meningkat. Atau sebaliknya, jika A diturunkan, B juga akan menurun. Nah, jadi ini nanti akan ada korelasi ataupun hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Oke, kemudian yang kedua, pengaruh faktor A ataupun faktor B. Ya, pengaruh faktor A ataupun faktor B. Nah, pada kondisi ini yang kedua, ada kalanya faktor A ini salah satu faktor yang misalnya faktor A itu yang memberikan pengaruh. Oke, sementara faktor B itu tidak memberikan pengaruh. Nah, pada hal ini yang akan kita perhatikan adalah si faktor A saja. Kenapa faktor A saja? Karena faktor A yang memberikan pengaruh pada penelitian tersebut atau pada perlakuan tersebut. Sementara kalau yang nomor 1, perbedaannya kalau yang nomor 1 pengaruh tunggal dari faktor, di saat faktor A ini kita naikkan persentasenya, kemudian faktor B ini juga ikut menaik. Oke, jadi pengaruhnya sama-sama naik. Nah, sementara kalau yang kedua, pengaruh antara masing-masing faktor. Nah, kalau yang kedua ini, jika faktor A-nya ada pengaruhnya, sementara B-nya tidak. Jadi yang kita perhatikan adalah satu faktor saja. Kalau yang nomor 1 ini kedua faktor akan kita perhatikan atau akan kita telusuri seperti apa sebenarnya pengaruh antar masing-masing. Nah, untuk rancangan faktorial sendiri itu memiliki keuntungan dibandingkan dengan rancangan faktor tunggal ya. Rancangan faktor tunggal seperti RAL, RAK atau RBSL sebelumnya. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, dari segi waktu. Oke, jadi dari segi waktu, bahan, alat, kemudian tenaga yang digunakan, kemudian modal itu lebih efisien. Dia lebih efisien. Kenapa? Karena di sini kita langsung pengamatannya 2 faktor. Misalnya faktor A itu adalah konsentrasi pakan, kemudian faktor B-nya itu adalah lama harinya. Nah, jadi kita bisa dapatkan sekaligus data pada saat penelitian gitu loh. Karena yang mau kita amati itu ada
dua yang mau kita lihat di perlakuannya ada dua, yaitu faktor A-nya tadi. Contohnya ini adalah konsentrasi pakan. Kemudian yang kedua adalah waktu. Nah, jadi nanti di sini akan terlihat, kita akan langsung dapatkan dua data ini. Kalau misalnya cuma RAL saja, biasanya itu cuma di konsentrasi saja tanpa melihat waktu. Nah, pada penelitian penggunaan rancangan faktorial, kita akan dapat keuntungan ini. Nah, kemudian lebih efektif. Kenapa dia lebih efektif? Karena dapat merangkum beberapa faktor tunggal, ya. Karena dapat merangkum beberapa faktor tunggal yang diamati. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Misalnya di sini konsentrasi. Kalau faktor tunggal itu hanya konsentrasi saja yang kita amati. Misalnya ini kita gunakan di kondisinya di laboratorium, kondisi homogen. Konsentrasi saja yang akan kita perlakukan, sementara waktu tidak. Nah, jadi hanya ada satu faktor saja. Jadi ini namanya faktor ya. Faktor perlakuan ini ada satu saja. Sementara kalau dia yang faktorial ada dua langsung sekaligus. Kita bisa langsung pengamatan dua faktor. Oke, jadi keuntungan yang pertama adalah lebih efektif dan lebih efisien. Keuntungan yang kedua, setiap faktor A dan B itu bisa terulang. Ya. Jadi setiap faktor yang ini tadi, setiap faktor ini itu bisa terulang beberapa kali sesuai dengan banyaknya ulangan yang diperlakukan. Oke, sesuai dengan banyaknya ulangan yang diperlakukan. Itu bisa terulang beberapa kali. Ya. Oke, karena pengulangan-pengulangan tersebut akan dapat meningkatkan derajat ketelitian pengamatan atau penelitian. Ya. Jadi karena dia sudah terulang, ya. Ini sama dengan ulangan kan. Kalau ulangan itu semakin banyak ulangan itu semakin bagus. Jadi tingkat ketelitian kita ataupun tingkat penyimpangan data kita itu lebih sedikit. Oke, jadi kita lebih gampang untuk mencarinya. Ya. Jadi semakin banyak ulangan itu semakin bagus. Nah, jadi di sini setiap faktor A dan B itu terulang tergantung dengan ulangannya. Nah, fungsinya tadi untuk meningkatkan derajat ketelitian. Oke, itu keuntungan yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga yang tidak ada pada perlakuan faktor tunggal, pengaruh interaksi terhadap data. Nah, jadi sebenarnya kuncinya apa sih? Kalau untuk faktorial itu sebenarnya kuncinya atau target utamanya itu adalah si interaksi ini. Kenapa interaksi? Karena kita menggunakan dua faktor. Jadi kita harus bisa temukan kalau bisa penelitian kita itu ada interaksinya. Jadi kalau misalnya kita dapat interaksi ini, artinya interaksi ini adalah hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Ya, hubungannya sebenarnya seperti apa? Kalau misalnya berinteraksi, berarti itulah sebenarnya yang kita harapkan. Kenapa yang kita harapkan itu interaksinya? Karena kita akan mengetahui sebenarnya kalau misalnya kita kombinasikan seperti tadi konsentrasi ataupun waktu. Ya, ini namanya kombinasi perlakuannya, faktor A dan faktor B. Kalau misalnya kita tambahkan dia konsentrasinya ini dari kontrolnya 0, kemudian kita tambahkan konsentrasinya 5%, kemudian 10%. Dalam waktu, misalnya waktunya untuk pemberian pakan itu kita kasih dia ini misalnya 2 jam, kemudian 4 jam, kemudian 8 jam misalnya ya. Nah, jadi kita bisa tahu kalau misalnya si 5% ini kita kasih dalam waktu 2 jam, berapa sih nilai dari parameter yang kita amati itu. Berapa sih sebenarnya misalnya yang mau kita amati itu adalah pertambahan bobot badannya. Berapa sih sebenarnya pertambahan bobot badan yang akan kita peroleh kalau misalnya kita perlakukan atau kita buat perlakuan konsentrasi pakannya 5% dalam waktu 2 jam. Nah, jadi dia per 2 jam kita amati nih. Per 2 jam kita amati, kemudian nanti per 4 jam kita amati, per 8 jam kita amati. Jadi kita bisa banyak dapat data sekaligus. Sementara kalau dia yang faktor tunggal, itu hanya di konsentrasi ini aja. Konsentrasi, ya sudah. Perlakuannya ya sudah pada saat, biasanya kalau penelitian itu pada saat pemberian pakan aja. 2 kali sehari misalnya, pagi dan sore misalnya. Nah, cuman itu aja. Dia mau pilihnya yang di pagi atau yang sore hari. Biasanya kalau faktor tunggal seperti itu. Sementara kalau yang faktorial kita bisa langsung amati beberapa
nilai ya, beberapa faktor yang akan kita teliti nanti. Oke, jadi saya ulang lagi. Untuk rancangan faktorial, target utama kita adalah interaksi. Target utama. Artinya yang kita harapkan pertama itu adalah interaksi. Tetapi kalau misalnya pada saat kita melakukan pengolahan data tidak ada interaksi sekalipun pada penelitian tersebut, itu tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena bisa kita amati dia per faktor, langsung per faktor tanpa kita melakukan penelitian tunggal lagi, tanpa kita melakukan penelitian faktor tunggal lagi. Jadi langsung kita bisa ambil 3 ya. Jadi yang pertama itu ini ya. Nah, jadi kalau misalnya interaksi, kemudian kita bisa menentukan rekomendasi kita. Nah, jadi ada 4 rekomendasi pada rancangan faktorial. Yang pertama, faktor A dan B, jika nilai faktor A dan B itu adalah NS, non signifikan ataupun tidak nyata, berbeda tidak nyata, ya. Jadi kalau misalnya nilainya adalah NS, sementara nilai AB ini adalah interaksi ya. Jadi kalau misalnya saya buat simbol dan, itu berarti antara faktor satu dengan faktor yang lainnya, faktor A dan faktor B. Sementara kalau AB itu adalah interaksi antara AB. Sementara oke, saya ulang. Jadi jika faktor A dan faktor B berpengaruh tidak nyata, sementara faktor AB ataupun interaksi AB itu berbeda nyata, jadi bintang 1 nyata ya, bintang 1 nyata, berbeda nyata saja, maka yang kita ambil itu kedua-duanya. A dan B kita terapkan. Nah, A dan B ini yang mana? Ini kita bisa lihat dari si interaksinya tadi. Oke. Nah, jadi nanti untuk penarikan kesimpulannya, untuk rekomendasinya ataupun yang untuk diterapkan ya, untuk diterapkan nanti itu kedua-dua ini harus kita terapkan. Kenapa? Karena dia ada faktornya. Artinya seperti ini. Kalau misalnya kita kurangi salah satu aja, kita hilangkan si A ini, si B ini, kalau kita penelitian melakukan dengan faktor B, itu tidak akan bekerja dia, tidak akan kita peroleh hasil yang maksimal. Sementara kalau kita hilangkan misalnya si B ini, kita kerjakan si A, itu juga tidak akan bekerja. Kenapa? Karena hilang satu penyokong ataupun pendukung dari si penelitian tersebut. Ya. Jadi untuk yang nomor 1, rekomendasi yang pertama, ini dapat menunjukkan bahwa pengaruh positif kedua faktor saling tergantung, ya. Jadi kalau misalnya simpelnya gini, gembok tidak akan terbuka kalau tidak ada kunci, dan kunci itu tidak akan bermanfaat kalau tidak ada gemboknya, seperti itu. Jadi mereka harus ada kedua-duanya. Oke. Kemudian yang kedua, jika faktor A dan B berpengaruh nyata, ya, jika faktor A dan B bintang 1 lagi-lagi ya berpengaruh nyata, sementara interaksi AB itu berpengaruh tidak nyata, maka ini bisa kita pisahkan, ya. Bisa kita gunakan kedua-duanya, tetapi dia secara terpisah. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya kita lihat dari hasilnya, karena di sini interaksi AB-nya itu berpengaruh tidak nyata. Artinya kalau misalnya si faktor A ini tetap kita kombinasikan dengan si faktor B, itu hasilnya tidak akan bagus, akan memberikan efek negatif ya, nilai negatif ataupun dia bersifat antagonis, ya. Jadi faktor A bisa jadi faktor A sudah tentu berantagonis dengan si faktor B, dan faktor B juga sebaliknya. Jadi yang akan kita gunakan untuk selanjutnya itu ya salah satu di antara keduanya. Kenapa? Karena dia kalau misalnya kita kombinasikan hasilnya itu yang nggak optimal ataupun nggak bagus. Sementara kalau yang nomor 1 tadi kombinasinya yang bagus, otomatis kedua-duanya ini harus kita kerjakan kedua-duanya. Kalau misalnya salah satu aja nggak dikerjakan untuk yang nomor 1, itu hasilnya nggak bakalan bagus, ya. Oke, jadi berkebalikan ya nomor 1 dan 2.
Kemudian nomor 3, jika faktor A itu bernilai nyata, sedangkan faktor B-nya tidak nyata, ya, faktor A nyata, faktor B tidak nyata, kemudian AB itu juga tidak nyata. Oke, maka yang di sini untuk direkomendasikan adalah pilih yang nyata saja. Kalau misalnya A-nya yang nyata, ya sudah, A aja yang dipakai. Kalau misalnya B-nya yang nyata, A-nya NS, ya sudah, B-nya yang dipakai. Pilih yang mana yang dipakai. Pilih yang mana yang nyata. Nah, bedanya apa dengan yang nomor 2? Kalau nomor 2 ini, kondisinya dia A dan B nyata kedua-duanya. Sementara kalau yang nomor 3 hanya salah satu aja yang nyata, sementara interaksinya NS. Di sini juga interaksinya NS. Tetapi bedanya, walaupun nomor 2 interaksinya NS, A dan B, faktor A dan B itu berpengaruh nyata. Sementara nomor 3, interaksinya NS, faktor yang memiliki nilai nyata itu sajalah yang akan kita rekomendasikan. Jadi kalau yang NS hasilnya itu tidak direkomendasikan. Oke. Kemudian yang terakhir, jika faktor A, ya, ataupun salah satu faktor bernilai nyata dan interaksinya itu berpengaruh nyata, sementara yang lain berpengaruh tidak nyata, maka yang akan kita rekomendasikan adalah yang pertama itu kita lihat dulu interaksi. Interaksi sudah jelas kita lanjutkan, ya, sudah jelas kita lanjutkan. Kemudian lihat faktor yang memiliki nilai yang nyata ataupun yang berpengaruh nyata tersebut. Yang tidak nyata itu sudah jelas, ya. Yang tidak nyata itu sudah jelas tidak akan kita rekomendasikan. Oke. Nah, itu dia. Jadi ada 4 rekomendasi. Tadi yang nomor 1, jika faktor A dan B itu bernilai NS ataupun berpengaruh tidak nyata, sementara interaksinya berpengaruh nyata, maka A dan B ini kita terapkan, ya. Semuanya kita maka interaksinya yang kita terapkan. Artinya A dan B ini harus saling bekerja sama. Tidak bisa kita hilangkan salah satu. Kemudian yang kedua, jika faktor A dan B itu berpengaruh nyata sementara interaksinya itu NS, maka A dan B itu kita gunakan terpisah karena salah satu bersifat antagonis dengan yang lainnya. Kemudian yang nomor 3, jika faktor A bernilai nyata, kemudian faktor B dan interaksinya itu berpengaruh tidak nyata, maka pilihlah yang si A atau pilihlah yang berpengaruh nyata. Ya, karena kondisinya AB-nya tidak nyata. Oke, jadi kita lihat di faktor tunggalnya yang nyata. Nah, kemudian yang nomor 4, jika salah satu faktor, ya, jika faktor A-nya misalnya itu berpengaruh nyata, kemudian AB-nya itu berpengaruh nyata, sedangkan faktor B-nya itu tidak berpengaruh tidak nyata, maka yang kita rekomendasikan adalah faktor tunggal yang memiliki nilai nyata, yang memiliki pengaruh yang nyata, dan juga interaksi A dan B-nya itu yang kita terapkan juga, ya. Sementara yang tidak nyata itu kita biarkan saja, tidak usah kita terapkan. Nah, yang untuk nomor 4 khususnya, ini kita lihat bahwa nilai B itu akan meningkat, ya. Nilai B nanti akan berpengaruh setiap peningkatan dari faktor A. Jadi faktor tunggal yang lain itu akan terlihat apabila faktor A itu ditingkatkan. Jadi dia tidak sama-sama. Oke, makanya jikalau faktor B ini berapapun kita tingkatkan, dia tidak akan memberikan pengaruh yang nyata. Oke. Nah, oke, jadi saya ulang sekali lagi untuk faktorial. Untuk faktorial target utama kita, ya, target utama untuk penelitian faktorial itu saya ulang lagi, target utamanya itu adalah interaksi.
ya. Tetapi walaupun tidak ada si interaksi ini, faktor tunggal itu tetap bisa direkomendasi. Oke, tetap bisa direkomendasi. Jadi itulah salah satu keuntungannya. Ya, keuntungan kita menggunakan pola faktorial. Baik itu nanti ada rancangan acak faktorial, rancangan acak lengkap faktorial, kemudian rancangan acak kelompok faktorial, kemudian yang kedua-dua itu nanti dia akan lebih efisien, lebih banyak kita dapatkan datanya, ya, karena selain yang faktorialnya, nilai faktorialnya nanti, selain interaksinya nanti yang kita gunakan, kita bisa menggunakan si faktor tunggalnya tadi, ya, makanya dia di situ lebih efektif karena lebih memberikan keuntungan bagi si peneliti dan juga lebih hemat, ya, lebih hemat dalam segi biaya, waktu dan lainnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan rancangan faktorial. Saya akan melanjutkannya di video selanjutnya untuk contoh rancangan faktorial itu seperti apa, biar teman-teman juga tahu perbedaannya dengan rancangan acak faktor tunggal. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.